Wis. Oke Mas Hadi, jadi konseling itu adalah layanan yang diberikan oleh konselor atau kalau istilahnya guru BK yang bertujuan untuk memandikan klien atau untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien gitu ya. Jadi nanti Mas Hadi bisa bercerita secara terbuka, jangan ditutup-tutupi ya, dan jangan lupa akan dijamin kerahasiaannya oleh saya sendiri. Gitu ya. Jadi nanti kira-kira sesi konseling ini akan dilaksanakan kurang lebih 45 menit. Siap? Siap. Oke. Jadi langsung bisa diceritakan Mas Sofi, kira-kira apa yang dialami oleh Mas Sofi? Jadi saya itu Sudah ya. Sudah. Tuh. Jadi saya itu kehilangan semangat kuliah karena salah jurusan. Jadi Mas Sofi ini merasa salah jurusan? Ya. Oke. Jadi sebelumnya jurusan apa yang Mas Sofi inginkan sebelumnya? Kalau sebelumnya itu saya menginginkan jurusan yang kayak seni gitu, kayak menggambar atau arsitektur. Jadi hobinya menggambar ya, dari dulu ya. Jadi kenapa Mas Sofi memutuskan kuliah di sejarah sebelumnya? Karena saya itu sebelumnya itu dikasih dua pilihan Mas. Ya. Yang pertama itu HI, hubungan internasional sama pendidikan sejarah. Terus saya berpikir kalau HI itu kayaknya sulit, terus saya pilih yang pendidikan sejarah dan juga itu mendapatkan beasiswa semua, tapi saya pilih yang pendidikan sejarah. Nah itu di universitas mana? Kalau HI itu di Universitas Wahid Hasim. Unhas ya. Jadi dua pilihan itu. Ya. Nah sebelumnya ketika Mas Sofi kan inginnya tadi pengennya kan di seni. Nah kenapa nggak mencari yang seni? Karena kalau dari orang tua sendiri ya kan biayanya terlalu mahal, jadi nggak begitu menyetujui gitu, nggak diperbolehkan karena biayanya terlalu mahal. Jadi ada kesempatan beasiswa, jadi saya. Tapi sebelumnya udah bilang ke orang tua belum kalau misalkan sebenarnya aku tuh pengen kuliah di seni Bu gitu? Sudah bilang. Gara-gara itu ada satu desa gitu loh Mas, itu di seni itu biayanya mahal, jadi orang tua kayak nanti kalau Ya, ayo. kan tadi ibu kalau dari orang tua nggak boleh itu karena biayanya terlalu mahal, dan pernah ada kejadian di desa itu orangnya itu sampai pinjam ke orang lain atau ke bank. Jadi itu yang Ibu Mas Sofi takutkan ya. Jadi tapi Mas Sofi udah ini belum kayak meyakinkan itu belum ya, misalkan saya bisa cari beasiswa di seni gitu? Kalau itu belum Ya. Belum. Oke, berarti Mas Sofi ini kehilangan semangat belajar karena salah jurusan yang sebelumnya Mas Sofi pengen sebenarnya minatnya itu di seni, karena tidak boleh orang tua karena biayanya terlalu mahal, jadi terpaksa Mas Sofi nanti di sejarah ini ya. Tapi karena salah jurusan, jadi Mas Sofi kehilangan semangat belajar karena salah jurusan gitu. Jadi tapi Mas Sofi kan sekarang sudah semester 4. Nah, dari semester 1 sampai semester 4 itu sudah ada ini belum gairah semacam ya sudah saya sudah di sini maka saya harus bikin minat di sini atau tekun di sini gitu, atau tetap aja sampai di bulan ini? Kalau dari saya sudah ada. Tapi ketika sudah ada, kenapa Mas Sofi ini kehilangan semangat belajar? Mungkin kalau dari semangat belajar itu mungkin sering kayak sering main gadget, jadi
ditambah salah jurusan gitu saja. Oke. Tapi Mas Afri masih sering misalkan menggambar atau hal yang berkaitan dengan seni ketika waktu luang Mas Afri lakukan? Kalau itu ya nggak sering, cuma paling seminggu sekali ya. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Mengasah apa itu minatnya. Iya. Tapi Mas Afri tadi kan sudah mulai ada minat di sejarah. Ya. Sudah mulai ya. Kira-kira sudah Mas Afri tekadkan belum bahwa saya itu pengen jadi apa? Mas Afri kan pendidikan ya? Pendidikan. Pengen jadi guru sejarah gitu atau gimana? Kalau pengen jadi guru sejarah ada, cuma kayak nanti gimana ya kalau ngajar kalau nggak paham sejarah gitu. Takutnya nanti pas jadi guru itu nggak bisa Serius ya, nggak bisa. serius atau nggak ngerti materinya gimana. Tapi Mas Afri belajar sejarah itu gimana? Sejarah Indonesia, sejarah atau semua sejarah dunia gitu Mas? Enggak Mas, kalau belajar sejarah itu kayak sejarah Majapahit yang ada di Indonesia ini, terus perang dunia kedua, sama yang satu itu tentang sejarah Amerika. Sejarah Amerika. Berarti lebih global ya, tidak hanya Indonesia atau Nusantara tapi juga dunia ya. Tapi di antara sejarah-sejarah itu ada yang Mas Afri ahli, sejarah misalkan sejarah Nusantara kah, sejarah dunia kah, atau yang di luar Indonesia? Kalau untuk saat ini belum ada Mas. Belum ada ya. Belum ada. Jadi selama 4 semester Mas Afri belum menguasai salah satu sejarah, belum sama sekali. Kenapa Mas? Karena mungkin kurang mencari referensi dari luar atau dari buku. Berarti Mas Afri kurang literasi ya. Ya, tapi kalau dari dosen sendiri gimana ngajarnya? Dari dosen sendiri itu ngajarnya kayak cuma dibacain dari buku gitu loh Mas. Jadi kadang ya nggak paham, kadang nggak terlalu paham omongannya. Jadi Mas Afri ini sebenarnya sudah mulai minat di sejarah, cuman karena telat ya Mas, telat sudah semester 4 baru ada keinginan untuk sejarah atau menjadi guru sejarah, cuman karena ketakutan Mas Afri yang nanti gimana ya, nanti aku nggak paham, aku kurang bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan kepada murid dan sebagainya, jadi masih abu-abu ya Mas. Pernah kepikiran nggak sebentar untuk masa depan ketika nanti sudah lulus dari sini, saya tetap pengen jadi seniman atau pengen jadi guru sejarah? Sudah ada pikiran belum dari sini? Kalau dari sini saya lebih ke gurunya aja dulu. Guru. Kalau untuk gambar itu saya untuk sampingan habis seumpama jadi guru ya, itu bisa kalau habis ngajar bisa sambil gambar buat hobi. Jadi Mas Afri pengen tekun di ini ya, di sejarah ya berarti ya. Oke. Tapi tadi kan kehilangan sangat belajar karena banyak gadget gitu ya. Tapi untuk mengatasi rasa malas tersebut apa yang biasanya Mas Afri lakukan? Biasanya kalau malas itu mungkin bisa berbeli buku sejarah atau apa ini? Kalau pas malas-malasnya bosan main gadget terus biasanya itu baca buku. Buku apa Mas? Bukunya itu Sapiens sama sejarah Amerika. Nah itu mulai belajar sejarah Amerika.
Jadi masalahnya Mas Sofi ya sering malas aja ya, makanya jadi nggak belum paham atau belum menguasai. Nah kira-kira kalau misalkan Mas Sofi malas terus, paham nggak sejarah-sejarah gitu? Karena kan Mas Sofi malas nih, kira-kira paham nggak? Kalau enggak Ya, berarti Mas Sofi harus apa? semangat belajar, terus semangat kayak cari referensi dari luar atau dari YouTube kan. Tapi bisnisnya sudah dilakukan atau belum? Atau masih ada rasa malas untuk belajar jalan? Kalau dari HP, dari YouTube itu biasanya sudah dilakukan, cuma kalau sampai pertengahan atau baru berapa menit gitu kembali Malas lagi? males lagi cari video yang kayak cari video komedi lah. Lebih gini ya, jadi oke. Jadi Mas Sofi sudah berusaha belajar, cuma lebih kadang masa malas itu lebih besar gitu. Oke, jadi itu diselang-seling atau gimana? Misalkan Mas Sofi belajar nih, nonton video sejarah, terus ada rasa malas, itu Mas Sofi buka video komedi, tapi di situ setelah refresh otak, Mas Sofi belajar lagi nggak? Atau keterusan? Biasanya kalau habis nonton video komedi ya, itu biasa cari yang video komedi lainnya. Kalau sudah selesai cari video komedi lainnya. Jadi ini ya nggak terus habis refresh langsung belajar lagi? Enggak. Itu enggak ya? Enggak ya. Berarti karena hal tersebut Mas Sofi belum paham sih sekarang. Karena waktu belajarnya sedikit, tapi waktu luangnya malah digunakan untuk Nonton komedi. Jadi karena itu Mas Sofi belum paham sampai sekarang. Kira-kira kalau misalkan Mas Sofi kan pasti ada target kan? Apa? Jadi guru sejarah tadi. Target kedepannya Mas Sofi kira-kira pengen jadi apa? Kalau hanya mungkin belum ada. Tapi udah mulai kepikiran ya jadi guru sejarah. Nah, jadi berarti tinggal Mas Sofi mantapkan lagi. Mungkin ya tinggal mantapkan, terus mengasah kemampuan itu, cerita-cerita sejarah. Sejarah itu banyak ceritanya ya. Oke. Berarti Mas Sofi harus lebih fokus ke membaca banyak ini ya, buku. Kayak tadi kan Mas Sofi baca sejarah Amerika, sejarah Sapiens dan sebagainya tau. Jadi mungkin kira-kira ketika rasa malas lebih besar, itu Mas Sofi turutin rasa malas Mas Sofi atau Mas Sofi lawan? Biasanya sih turutin. Nah kira-kira kalau Mas Sofi turutin, Mas Sofi paham nggak tentang materi yang Mas Sofi ini? Nggak paham. Berarti apa yang harus Mas Sofi lakukan ketika rasa malas itu muncul? Kita lawan, tapi itu bisa. Susah ya. Kira-kira cara yang paling efektif dari cara belajar Mas Sofi apa? Kayak misalkan aku malas belajar nih, saya malas belajar, misalkan nonton video, saya baca aja lah, atau gimana? Metode belajar Mas Sofi gimana? Mungkin saya bisa kayak pergi ke museum kan, contohnya museum Warsito, ada kayak ilustrasinya gitu. Jadi Mas Sofi lebih suka orang refreshing sambil belajar gitu ya? Oke. Tapi setelah pakai metode itu, refreshing sambil belajar itu, paham Mas? Apa ya, misalkan ini patung apa, ini peninggalan siapa, itu Mas Sofi lebih paham daripada membaca. Lebih paham. Lebih paham ya. Tapi kalau lebih paham lagi kan
kita bisa cari target atau Target, biasanya ada targetnya ya. Kalau ada targetnya baru lebih paham ya karena disuruhkan. dijelasin sana sini. Oke. Nah, selain hanya belajar, Mas Sofi ini ada kesibukan lain nggak yang sehingga mengganggu aktivitas belajar Mas Sofi? Kalau misalkan masih nggak ada kan ini kalau kesibukannya di Organisasi. organisasi Mas. Organisasi. Organisasi Oh, Mas Sofi tergabung organisasi apa Mas? di Hima Pendidikan Sejarah Oh, Hima Sejarah bahkan ya prodinya ya. koordinasi sendiri. Nah, itu di Hima Sejarah itu ketika ada misalkan program presenter lebih fokus kemana? Iya, Program kerjanya itu biasanya lebih fokus ke edukasi misalkan dengan mengadakan apa tapi kalau di Hima Sejarah sendiri itu kegiatannya biasanya kayak diskusi sejarah ada buku sejarah. itu biasanya Mas Sofi menjadi opsi lain nggak misalkan selain Mas Sofi pergi ke museum, pergi ke tempat-tempat peninggalan sejarah itu Mas Sofi juga ikut diskusi sejarah-sejarah itu? Enggak. Tapi berarti lebih minatnya ke refreshing ya sambil belajar ya. Nah, itu Mas Sofi sebulan itu bisa berapa kali refreshing? Kasih sebulan biasanya sampai tiga kali. Sering ya hitungannya ya. Nah, tadi kan berarti Mas Sofi lebih cocok belajarnya pakai metode refreshing ya sambil belajar matematik gitu. Nah, terus Mas Sofi udah ada pandangan belum buat aku nanti mau jadi guru sejarah, terus khusus segmen apa? Khusus sejarah Nusantara atau khusus sejarah dunia? Kalau saya lebih ke sejarah Nusantara, Nusantara, bukannya pergi ke ini ya tempat-tempat tadi. Oke, itu Mas Sofi sangat-sangat bagus ya karena Mas Sofi malas belajar membaca buku atau membuat nonton video, makanya Mas Sofi pergi ke tempat-tempat bersejarah sekaligus refreshing, jadi mau ini ya. Tapi itu udah jadi hobi, udah jadi hobi ya. Kalau sebulan 3 kali soalnya. Tapi kira-kira harapannya Mas, kali ini masih semester 4, harapannya ketika nanti semester depan apa harapannya Mas Sofi? Mungkin harapan saya semester depan lebih semangat membaca bukunya sama lebih itu tadi refreshing lebih banyak belajar gitu ya. Paling kapasitas aku harus iya. mungkin ke depannya itu saya lebih ke semangat membaca buku, belajar dan lebih banyak refreshing ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Oke. Itu berarti Mas Sofi udah nemu ya metode belajar yang tepat ya. Oke Mas Sofi, berarti Mas Sofi lebih pengennya nanti ketika bersejarah sudah Nusantara ya. Nusantara. Oke. Oke Mas Sofi, karena waktu konselingnya sudah selesai, nanti ketika Mas Sofi mengalami masa permasalahan belajar lagi, nanti mungkin bisa bertemu saya di lain waktu. Oke, dan setelah ini kira-kira perasaannya gimana Mas setelah itu? Setelah konseling ini perasaannya tenang, lega. Oke. Jadi terus ketika setelah selesai konseling, apa yang Mas Sofi akan lakukan? Mungkin akan membaca buku. Membaca buku sesuai harapannya tadi ya. Lebih gimana? Membaca buku terus nonton video tentang sejarah, terus yang ini ya refreshing.
kalau ada waktu sih. Ada waktu. Jadi, tapi itu ada kok 1 bulan bahkan 3 kali. Itu kan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu Pak, berarti sangat-sangat sering yang sering. Berarti harusnya lebih paham ya. Kalau misalkan ditanya nanti muridnya, oh gua kira itu caranya gimana, terus Semarang itu kota lama, dan sebagainya, paham ya pasti. Kan karena sejarah itu bukan cuma cerita, tapi ada kayak bukti kalau saya pernah ke sana gitu. Jadi murid-muridnya itu, oh guru ini tuh nggak bohong gitu. Ya, tetap Mas Safi, harapan saya tetap Mas Safi nanti setelah selesai konseling ya, harapan saya adalah Mas Safi tetap menggali minat Mas Safi di sejarah. Mas Safi kan masih semester 4, masih ada berapa lagi? 4 semester lagi ya? 4 semester lagi untuk waktu untuk Mas Safi menggali tentang materi-materi dan sebagainya yang sehingga Mas Safi nanti mantap untuk jadi guru sejarah. Walaupun Mas Safi tetap jadi sejarah, Mas Safi kan tadi mimpinya tetap masih harus ada passion ya, menggambar dan sebagainya. Mungkin nanti Mas Safi bisa aplikasikan menggambar tersebut di pelajaran Sejarah sejarah. cantiknya. Betul. Nah, itu mungkin bisa diaplikasikan Mas. Jadi nyambung ya.